kita snowball ya, karena sering lihat dari gerakan-gerakan permakultur, terus di Bumi Langit, kan sering lihat podcast gitu Pak. Jadi terus ini ada sekolah tumbuh juga, betul. Akhirnya alhamdulillah bisa yang kita inginkan, betul. Alhamdulillah, jadi ternyata memang ada skenario yang perlu pengajuan dulu ya, baru nanti kalau full datang ke sini. Tapi kalau kita kemarin karena sudah goal duluan karena pengajuannya tahun kemarin alhamdulillah. Jadi waktu itu memang belum mention ya, pokoknya nanti di proses, tapi waktu itu ya yang mungkin itu di Bali gitu. Terus kita cari yang lebih dekat, bisa dijangkau. Ya di Jogja, dan ada beberapa kan ini kita ada beberapa titik. Ngambil yang di Salang juga sebagai yang lebih ke pendidikan komunitas masyarakat ya. Dan komunitas sama di Sanjaya Tritis. SD Sanjaya. Itu sebenarnya juga kemarin sempat mau ke itu juga Pagesangan. Cuma ternyata konsepnya memang nggak ada murid ya, karena lebih kepada sekolah masyarakat juga. Karena kemarin ada teman saya yang habis ikut pelatihan itu di Pagesangan. Jadi terus saya tanya, minta rekomendasi. Akhirnya balik kita di sini. Sekolah tumbuh ini. Dan kami pun juga seperti yang menyampaikan kemarin ya, bahwasanya apa yang memang kami akan kunjungi di sekarang ini adalah sebagai studi pendahuluan kami, dan nanti ya sebagai benchmarking ya. Karena kami lihat sekolah tumbuh ini udah luar biasa Prof. Jadi penelitian juga dari mana-mana, dan tidak hanya tingkat nasional aja ya, tapi juga kurikulumnya juga untuk internasional. Dan secara studi sekunder kami ya, untuk di sekolah tumbuh ini kan juga sudah berbasis memang permakultur untuk SD 4, lalu juga untuk di SMP dan juga SMA-nya juga sesuai yang kemarin kami sampaikan juga. Nah ini harapannya kami pun juga banyak dapat insight ya, sehingga dari insight tersebut nanti kami bisa aplikasikan di beberapa madrasah, karena memang basic kami kan di Kementerian Agama Mbak, jadi ya memang kami nanti akan aplikasikannya di Kementerian Agama atau madrasah-madrasah ya. Dan ini baru di studi pendahuluan, nanti kalau sudah praktis, back praktisnya di madrasah ya, dan itu sampel seluruh Indonesia mungkin ya Prof ya. Betul. Mengambil gitu. Beberapa keterwakilan provinsi ya. Sama dengar dari Sulawesi. Betul. Ya, rencana kami ke Gorontalo juga. Kalau ya lumayan ini nanti, karena dan itu juga rencana kan juga kami ambil benchmarkingnya juga dari Jepang sama Australia juga untuk melengkapi ya nanti model baru yang nanti kami akan buat kayak gitu yang bisa diaplikasikan ke madrasah. Sebenarnya kalau bahasanya dari Kemenak itu istilah dia lebih ke ekoteologi. Ya sebenarnya hampir sama ya, jadi kata-kata ya. Dan kalau untuk benefitnya kemarin kami sampaikan ya, pastinya ya kami ketika memang dipaparkan ya, misalnya ini ada contoh yang bagus sekolah tumbuh misalnya, baik itu nanti di seminar kami, jadi ada banyak keluaran ya insya Allah nanti kami sudah kita akomodir kan dari beberapa lembaga. Kan kita nanti salah satu tagihannya itu kan ada naskah akademik yang memang kalau bisa menjadi output dari kebijakan untuk di Kemenak, karena Kemenak memang sedang astaprotas programnya itu di ekoteologi. Tapi sebenarnya di madrasah juga sudah ada spiritnya untuk menerapkan itu, cuma memang polanya belum terbentuk. Makanya kemarin kita mencari pola itu mana yang cocok dengan meracik dari beberapa model, termasuk juga kita ambil dari Adiwiyata yang memang sudah menjadi pilot untuk dari lingkungan hidup ya, KLH, dan beberapa yang memang banyak muncul di green school. Nah khususnya Jogja ini kan gerakan permakultur masif ya. Jadi itu yang sebenarnya kami pengen belajar, tapi infonya kan hari ini belum bisa difasilitasi ya untuk ngobrol-ngobrolnya nanti. Jadi kita sebenarnya mengikuti nanti untuk hari ini apa yang bisa kami pelajari dulu, nanti sehingga pulang setidaknya sudah ada gambaran. Nanti kalau untuk lebih deep interviewnya ataupun juga observasinya kita bisa online seperti yang kemarin ya, aman ya. Nanti kalau wawancara begitu in-depth biasa dengan siapa nanti?
Jadi Iya. kami permakultur memang ada edukatornya tersendiri. Spesialis ke edukatornya. Betul. Ya. Mungkin hari ini bisa untuk penjelasan secara gambaran umum dulu Iya. saja, nanti dari Bu Dewi sama Bu Ria ya. Seperti apa konsep sekolah tumbuh ini yang diusung kayak gitu dari perspektif dari CSIE-nya kayak gitu. Nanti kalau untuk interviewnya mungkin lebih kita dalami ke sananya Ya, gitu. lebih ke teknisnya Iya. seperti apa, seperti Betul. itu. Kebijakan-kebijakan yang dibuat Betul, seperti apa ya. gitu. Kalau kami yang mengakuinya, mengetahui, Sudah ya, direkam. merumuskannya tuh lebih ke Sudah Ya. apa inspirasinya adalah Jogja Education Spirit juga. Bagaimana values Jogja itu yang ada 3 values Jogja, Hamayu Hayone Bawono, Manunggaling Kawula Gusti, Sangkan Paramen Dumadi itu bisa, dan Watak Satrio itu bisa terimplementasikan di nilai-nilai di kelas tumbuh. Salah satunya adalah Hamayu Hayone Bawono, itu adalah bagaimana kita memperindah dunia yang sudah indah ini, dan ini sebenarnya juga selaras dengan nilai-nilai yang ada di Al-Quran gitu ya. Hamayu Hayone Bawono. Nah, Hamayu Hayone Bawono ini yang kemudian juga kita praktekkan salah satunya di permaculture ini gitu, yang nantinya kalau di konsep-konsep luar tuh sustainability seperti itu, tapi kita sendiri di sekolah tumbuh ini mengusungnya Jogja Educational Spirit, bagaimana nilai-nilai Jogja itu bisa kita praktekkan, implementasikan untuk membentuk karakter anak gitu sih. Itu kalau di CSI sendiri kan yang memayungi gitu ya, yang kayak memayungi salah satunya gitu, kita menggodok konsep Jogja Education Spirit-nya itu gitu. Nah, praktik-praktiknya nanti ada di permaculture, yang itu teknisnya mungkin secara lebih dalam akan Bapak Ibu pelajari atau akan Bapak Ibu lihat itu nanti dengan edu atau kepala sekolah, seperti itu sih. Jadi kita akan berjalan melihat bagaimana Jogja Education Spirit, permaculture itu. Nanti kalau kita bisanya jelasinnya secara umum ya Bu Dewi ya, kayak gitu. Secara umum mungkin. Itu diterapkan untuk semua jenjang tadi ya. Yang Semua internasional jenjang. juga masukkan itu ya, Jogja, Iya, nilai-nilai Jogja iya, juga betul. dimasukkan. Iya, nilai-nilai Jogja. Kalau Bapak Ibu masuk di sini tadi juga udah ada nuansa Jogjanya gitu ya, dengan limasan, dengan nanti kita akan lihat juga masjid, terus juga ada kayak pura kecil tuh namanya apa, ada pura kecil, ada juga patung Buddha kecil kayak gitu. Nah itu nilai-nilai Jogja Education Spirit yang coba kita praktekkan di sini sih gitu untuk permaculture. Ini fokusnya berarti ke permaculture aja atau akan lebih banyak daripada eco Ada well-being, physical well-being juga, terus Sebenarnya kita goalsnya itu harapannya dengan culture dan eco pedagogi yang sudah termanage berbasis sustainability education itu bisa meningkatkan di school well-being-nya gitu. Arahnya ke sana. dan nanti kita pendampingan di beberapa madrasah gitu, bagaimana diterapkan di lembaga-lembaga itu biar menjadi ya bagus tadi itu. Nah, ini masih studi pendahuluan di beberapa lembaga untuk kita akomodir gitu kan, nanti menjadi satu desain yang lebih bagus sesuai dengan karakter madrasah. Sebenarnya kalau saya lihat telusuri lagi, Kemenak itu sudah mengusung ekoteologi ini sudah sejak lama, kayaknya 2000-an awal itu sudah mengusung kayak gitu. Saya ada beberapa buku tapi kebetulan nggak tak bawa ya, itu Kemenak itu juga menggali nilai-nilai Jogja untuk diterapkan di madrasah-madrasah, pernah itu. Jadi memang inline sekali ekoteologi ini dengan nilai-nilai yang ada di Jogja kayak gitu, yang khususnya yang 4 tadi ya, kayak Manunggaling, Sangkan Paramen Dumadi, lalu Hamayu dan Watak Satrio tadi inline banget sama nilai-nilai yang ada di Quran kayak gitu. Dan itu Jogja udah dulu memulai ada dokumen-dokumen, jadi saya nggak tahu ya itu secara nasional atau DIY, kayaknya DIY deh. Jadi Kementerian Agama yang ada di DIY itu kayak buat kurikulum gitu ya, buat kurikulum Kemenak kayak gitu, antara nilai-nilai Jogja ini dengan Quran kayak gitu dibuat kurikulumnya. Mungkin itu bisa jadi salah satu nanti inspirasi referensi gitu. Gitu sih. Kalau Jogja Education Spirit itu memang produk yang diusung dari CSIS sini atau gimana? Itu jadi udah ada sejak sekolah tumbuh ini berdiri sih gitu.
Itu visinya Tapi memang pendiri jadi ya. Oh, visinya dari pendirinya. Soal visinya pendiri itu dia untuk tagline-nya adalah education, Jogja Jogja Spirit. Spirit-nya. Mungkin Bu Dewi mau menambahkan Iya betul. Jadi tapi kalau untuk nilai-nilainya itu diambil dari nilai-nilai filosofi yang ada di Jogja. di Jogja. Jadi ada filosofi di keraton Ya. Yogyakarta gitu yang nilai-nilainya kemudian diinternalisasi untuk diterapkan di sekolah gitu. Kenapa kok founder itu mengambil nilai-nilai tersebut dan juga diterapkan untuk, maksudnya untuk awal mungkin juga berdirinya sekolah tumbuh ya, itu kan bisa menjadi latar belakang visi misi, melihat dari permasalahan mungkin ataupun yang lainnya gitu. Mungkin pernah tahu? Karena founder kami ya Iya. bagian dari keraton, Hmm. ya lalu juga kami juga di sini di keraton ya di lingkungan maksudnya di lingkungan Jogja kayak gitu, jadi di mana kita berada ya udah kita menjunjung budaya itu seperti itu ya. Tapi yang menjadi kayak kegelisahan awalnya apa sehingga ini menjadi formula yang diusung untuk menguatkan lagi Jogja Education itu tadi? Formula awalnya banget sebenarnya kalau sekolah tumbuh berdiri itu sebenarnya lebih ke inklusinya kayak gitu, lebih ke inklusinya anak-anak. Kenapa kok yang beragam ini tidak terwadahi secara berkualitas kayak gitu, makanya kita mengusungnya pertamanya inklusi kayak gitu, lalu ditambah dengan Jogja ini kan punya nilai-nilai yang oke banget kayak gitu, tentang toleransi, gotong royong dan lain-lain, nilai-nilainya sangat kuat kayak gitu, ditambahinlah dengan spirit itu kayak gitu gitu sih. Ya. Kalau apa kan di sini kan multicultural banget Ya. ya. Kayak siswa-siswanya kan ada dari luar juga. Ya. Nah itu gimana memixkan nilai-nilai value yang Lokal mereka mereka. bawa? Apakah ditariknya ke ranah lokal ataukah gimana caranya memixkan antara dua nilai yang berbeda? Barangkali mereka menganut liberalis misalkan atau mungkin punya nilai-nilai tersendiri, sedangkan Jogja punya nilai-nilai tersendiri juga kayak gitu untuk pembelajaran moralnya, pembelajaran karakternya atau nilai-nilainya seperti apa? Ya, untuk pembelajarannya sebenarnya hampir sama kayak sekolah yang lainnya sih. Kita punya pembelajaran yang apa namanya yang ya udah pembelajaran agama ada, pembelajaran seperti biasa ada. Tapi mungkin kelebihan kita kayak secara harian itu udah melihat keberagaman itu udah sehari-hari kayak gitu, dan disitulah pembelajaran kita yang berbedanya seperti itu, kayak praktiknya tuh nggak cuma di teori aja, tapi kita sudah mengalami perbedaan itu di aktivitas kita sehari-hari. Nah caranya kita adalah dengan beragam metode itu, kayak misalnya metode diferensiasi, metode UDL, lalu guru-guru juga kita dampingi dengan pembelajaran yang Jogja itu seperti apa, kurikulum kita pun juga kita belajar dari kurikulum yang beragam, nggak cuma kurikulum Merdeka, tapi juga kurikulum dari Cambridge, IPC gitu ya Bu ya, gitu. Terus Jadi pengelolaannya, ya mengintegrasikannya kita nggak cuma dalam satu kurikulum aja, tapi kita beragam kurikulum. Tapi basis Gitu. utama kurikulumnya dari nilai-nilai lokal Jogja tadi. Iya, kita mix sih, mix nilai lokal, Cambridge, IPC, UDL gitu. Kalau yang nilai lokal Jogja itu digalinya di keraton itu apakah mengacu pada mungkin manuskrip tertentu atau lebih ke dokumen keraton apa begitu Mbak? Yang menjadi usungannya. Kalau manuskrip tertentu enggak sih, kita belajarnya dari banyak referensi sih, gitu, dari banyak referensi. Kalau misalnya yang Manunggaling, Samparan, Harumayu itu kan juga ada yang bilang itu habis satu, zamannya serat habis satu. Tapi kalau kita telusur lebih jauh lagi, enggak, itu zamannya tasawuf, seksi jenar kan juga ada kayak gitu. Jadi kita enggak yang saklek, harus serat ini kayak gitu, enggak. Gitu. Berarti empat nilai itu memang sudah dijadikan sebagai pedoman untuk filosofinya di sekolah tinggi. Iya, betul. Kita kembangkan lagi dengan nilai-nilai yang lainnya, gitu. Mix gitu Iya. Kalau Tumbuh itu kan pilarnya ada 3 sebenarnya, jadi nggak hanya Jogja Educational Spirit ini aja, jadi ada
inklusif dan multikultur. Lalu ada Jogja Educational Spirit sama keistimewaan masing-masing kampus. Jadi tiap kampus kami percaya punya pengembangan dan punya keistimewaannya masing-masing. Iya. Gitu sih. Jadi kalau di sini kan ada 4 kampus kalau nggak salah ya Mbak ya, dan itu masing-masing punya karakternya. Iya, betul. Baik itu pertama adalah untuk yang inklusi, Untuk enggak juga beda-beda ya? entrepreneurship Entrepreneurship. ada museum school jadi seni budaya, Masih ada ya. lalu global citizenship Oh. itu yang satu-satunya yang dia 70% itu menggunakan bahasa Inggris Oh, pembelajarannya. jadi karena dia global secara Iya, itu anak-anak full ya? IPC. Oh, full. Oke, sama satu lagi permakultur. Satu lagi di sini permakultur. Oh, iya. Tapi yang lain hanya SD, yang terpadu hanya di sini aja. Oh. Gitu. SD-nya. Gitu. Sehingga untuk JES atau Jogja Educational Spirit itu nilainya lebih ke nilai-nilai keseharian yang itu diturunkan menjadi indikator-indikator perilaku sebetulnya. Betul. Seperti Hamemayu Hayuning Bawono itu berarti kan memperindah sesuatu yang sudah indah gitu. Jadi enggak selalu tentang sesuatu yang Jawa sekali gitu Ya. atau kebudayaan banget, tetapi contohnya misalnya membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman gitu. Dan Hamamayunya itu baik yang kelihatan dan tidak kelihatan. Jadi kedamaian, toleransi itu juga masuk di situ. Berarti itu masuk di kurikulum formal atau di luar? Di formal, jadi kita kalau Maksudnya nilai-nilai, jadi di CSI sama kurikulum itu kayak membuat indikator. Hamemayu tuh indikatornya apa, sangat langsung indikatornya apa, dan itu kita tariknya enggak yang bersifat Jawa sentris, enggak, tapi secara universal, karena kita tahu kan teman-teman di sekolah itu beragam banget dari mana-mana gitu, jadi kita tariknya universal gitu. Jadi bukan berupa kayak mata kuliah, mata pelajaran sendiri atau itu enggak yang Enggak, masuk pada enggak. semua. Bisa mata itu. internalisasi Iya, gitu. iya. Berarti gurunya yang harus Ya, kita membuat pelatihan-pelatihan guru juga untuk setiap tahunnya tuh ada pelatihan tentang Jogja Educational Spirit kayak gitu. Berarti untuk apa tidak diterjemahkan dalam satu sesi khusus bagi siswa untuk belajar tentang filosofi? Enggak. Enggak ada ya. Sudah Terintegrasi Pada semua mata pelajaran yang ada. Integrasi ke semua. Jadi kalau mereka membuang sampah pada tempatnya, semuanya jaga keindahan itu ya secara Iya, pembelajaran udah iya, termasuk ini ya. Tapi kan tingkatannya pasti beda-beda Mbak. Penerjemahan itu antara level SD, SMP, SMA itu pasti beda ya. Beda-beda. Hmm. Itu nanti yang akan membuat implementasinya adalah dari sekolah kayak gitu. Jadi kita secara umum aja nilainya seperti ini, turunannya seperti ini, lalu kita buatkan pelatihan untuk guru-gurunya. Nanti yang merancang lagi guru-guru kepala sekolah di masing-masing sekolah gitu. Ini di bawah nama yayasan atau apa sih? Masih yayasan ya dia. Jadi yang grand design awalnya semuanya dari yayasan dulu ya, baru turun ke Yang masing-masing. Pendiri sih, bukan pendirinya, bukan pemilik. bukan pendirinya. Kalau misalnya kan ada yang dari Jakarta juga tumbuh, nah itu values-nya ya values dari Jakarta kayak gitu, values yang ada di Batavia gitu, dan kita terapkan. Jadi di mana kita berpijak, di situ langsung dijunjung gitu sih. Berarti misal di Kediri ya, Kediri Iya, Education Spirit ya. Kedirinya seperti Yes. apa? Ya, membuat itu. Melaksanakan nilai-nilai Jogja gitu. Coba. Tapi di sini beragam berarti ya Mbak? Spiritnya Joybo ya. Iya, Banyak latar kan Mbak? beragam. Ya, kalau di Kediri berarti spiritnya Joyoboyo nanti. Iya, iya. Primbon. Rimbun. Primbon. Majapahit. Majapahit gitu. Oh, oke. Kemarin oke. sempat baca di proposal itu juga cultural eco-pedagogy Iya, ya, betul. ada tentang muatan lokal juga gitu. Jadi langsung wah ini kayaknya jazz deh, mungkin nanti bisa Iya. juga gitu, Jogja Educational Spirit. Jogja Educational Spirit. Jadi tema penelitian kita sebenarnya udah inline ya dengan sini kayak gitu. Tinggal nanti nilai-nilai seperti apa yang diterapkan. Jadi masing-masing madrasah itu harus punya bisa operasional. ya, Dan penerapannya kan, jadi Iya. pengelolaannya seperti apa gitu.
Kalau mungkin tadi di sekolah sebelum kita tadi ya Pak di Solo mana? Di Solo MTS tadi kan juga. dirupakan dalam bentuk kayak kegiatan-kegiatan yang memang mengarah pada sana langsung gitu. Tapi kalau di sini beda gitu kan dengan internalisasi pada semua mata pelajaran, ya, terintegrasi sehingga nggak kelihatan lebih alami, lebih natural gitu kayaknya ya. Jadi nggak langsung berupa kegiatan-kegiatan khusus yang penanaman nilai-nilai itu. Itu Mbak ya. Jadi kalau jazz-nya itu memang integrasi ke semuanya. Tapi kalau untuk permaculture itu punya sendiri sesinya. Gitu, punya sesi Sesuai sendiri. spesialisasi. Contohnya seperti apa Mbak misalnya sesi untuk permaculture? Ada pelajaran, ada pelajarannya. Namanya mata pelajaran Betul. Dan itu mempelajari semua hal berkaitan dengan lingkungan hidup ya. Iya. Mulai dari mengolah sama maksudnya kayak kita menggunakan memproduksi sampai Tapi itu yang hanya mengolah. di SD yang belajar yang SD 4 aja atau SMP SMA juga Jadi ada. SMP SMA dari SD, TK SMA. juga. Ada mata pelajaran permakultur Ada, jadi sendiri. masuknya integrated learning. Oh, integrasi. Iya, dia kan lingkungan itu kan mengintegrasikan semua. Iya. Di semua Misalnya, jenjang itu namanya juga permaculture. iya, permakultur. Jadi permanen kalau agriculture. permaculture itu kayak mata pelajaran wajib itu ya. Iya. Capaian visi dari Universitasan. Iya, konservasi. Identitas. Kalau di UNES namanya ini mata kuliah konservasi ada konservasi. konservatif. Iya, karena kan dia UNES konservasi. berarti mata pelajaran yang beda yang khusus selain permaculture Yang terkait lingkungan atau apa? Ya. Lingkungan. ya toh juga Atau yang Ada kayak program tahunan mangrove itu. Mangrove itu program Iya, sekolah. Program sekolah Sampai SMA. Hmm. tapi yang masuk mata pelajaran hanya permaculture Permaculture ya. Iya, permaculture aja. Dan itu keistimewaan dari kampus terpadu ini memang di permaculture-nya itu. Gitu. Sehingga misalnya teman-teman itu di kelas untuk tingkat TK misalnya mereka belajar tentang unggas tuh, tentang angsa. Nah, itu secara nggak langsung sebenarnya sudah belajar tentang permakultur misalnya. Jadi seperti itu sih masuk ke dalam mata pelajaran yang lain sebetulnya juga. tapi kalau untuk spirit tadi kan itu terinternalisasi dalam semua kegiatan termasuk semua pelajaran itu mungkin konkretnya kayak seperti apa ya untuk bisa kelihatan bahwa oh ini sudah menerapkan nilai-nilai kekhasan kultur-kultur yang ingin diserapkan tadi. Ya, kita sebenarnya itu nggak punya yang secara kaku tuh nggak ada ya katanya ya, nggak ada. Jadi setelah kita kasih pelatihan ya nanti guru-guru tuh akan kita bebaskan kreasinya mereka seperti apa untuk pembelajarannya. Gitu, kita sangat membebaskan. Namun mungkin kita akan memberikan reviewnya sendiri-sendiri. Oh ini kayaknya tambahin ini kayak gitu di pelatihan. Karena di pelatihan itu kan kita kayak membuat sesi untuk guru tuh merancang pembelajarannya sendiri kan kayak gitu. Gitu. Jadi kita nggak yang harus seperti ini. Indikatornya kayak gini nggak ada sih. Mungkin bisa dicontohkan Pak gambaran indikator yang sudah sesuai diterjemahkan guru sama yang mungkin tadi masih belum kelihatan warna spiritnya nih kayak gitu. Itu langsung praktek di masing-masing educatornya. Iya, masing-masing praktek di masing-masing Kalau yang mudah karena itu memang nilai yang sebenarnya intangible, Iya, nggak kelihatan gitu. Iya. Jadi dan bukan nilai yang itu kelihatan seperti baju adat itu kan kelihatannya. Jadi dia kelihatannya lebih ke secara operasional seperti menjaga kondusivitas kelas, misalnya menerima teman yang berbeda. Itu salah satu wujud dari sebenarnya Memayu juga. Atau setiap tahun sekali ada perayaan besar keagamaan yang berganti-ganti untuk dikenalkan. Nah, itu masuk ke toleransi Memayu dan juga sangat Paraning Dumadi. Sangat Paraning Dumadi. Jadi nilai ketuhanan di salah satunya itu nilai ketuhanan itu juga masuk jadi program bersama anak-anak. Gitu. Lalu gotong royong, mangrove, bazar itu bisa jadi salah satu bentuk contoh dari Manunggaling Kawula Gusti. Itu salah satu contohnya. Jadi di sini sebenarnya
life science sendiri ya Mbak. Jadi kayaknya saya karena cari beberapa data sekunder itu nggak ada terkait prestasi saya. Nggak seperti sekolah lain karena menekankannya sebenarnya outputnya itu kalau kita kan pengennya ada bukti itu kan prestasi gitu kan. Nah, tapi melihat nilai-nilai yang karakter. Jadi kalau sekolah lain kan ambisinya kan kita kan piala betul. Jadi kalau di sini tadi saya lihatnya adalah bagaimana mereka membiasakan secara hidup itu ya, mereka menentukan secara nilai-nilai itu ya, sehingga lebih kalem, makanya datanya kan kalem gitu ya. Dari nilai-nilai. Karena arahnya ke sana. Tapi kalau penyiapan kontennya yang memang supaya tadi agar perilaku itu bisa benar-benar dia imani, biar merasuk begitu, ada konten yang disiapkan khusus. Kontennya sih ya. Jadi misalnya kami sudah tadi mungkin ke deskripsi atau indikatornya ya. Jadi lewat indikator itu nanti untuk penerapannya ke guru-guru itu memang kami sangat memberikan kebebasan. Tinggal nanti biasanya dari bagian educational support ya itu yang akan supervisi. Yang melakukan pengawasan itu educational support itu. Ada, ini sudah terlaksana. Ini seperti apa gitu. Ini sesuai dengan. Kalau saya itu lebih ke kajian, terus memberikan apa ya? Ya kita mau memberikan referensi kayak gitu. Pelaksananya kita bersama kurikulum tadi. Ya, kurikulum. Berarti output akhirnya nanti ya anak-anak itu misalnya Mbak, contohnya tuh yang berhasil itu kayak apa ya? Berarti anak-anak lebih toleran, lebih apa gitu ya? Dikatakan sudah berhasil itu. Mengukurnya gitu. Ukurnya supaya berhasilnya anak bisa sesuai dengan potensinya kayak gitu, kayak misalnya mereka dia survive. Iya, survive betul, survive di apa ya? dunianya gitu. Itu ukuran kami. Misalnya anak jadi musisi yang keren kayak gitu. Nah itu yang akan kita dia otentik dengan dirinya kayak gitu, dia sesuai dengan potensinya. Itu sih, jadi bukan yang piala juara apa gitu-gitu, tapi lebih ya piala juara itu hanya bagian. Dia menemukan potensinya, menemukan potensinya kayak gitu. Potensi dirinya. Jadi kita akan happy banget ketika melihat alumni kita yang udah jadi sesuai dengan potensinya. Yang dulu SD tuh dia udah tekuni tuh kayak gitu. Sekarang dia jadi gitu. Sampai ada yang jadi duta SMA misalnya. Duta SMA bukan misalnya. yang juara olimpiade tapi dia apa ya mewakili Duta SMA lainnya Mas ya? Atau duta di sekolah di sini? Indonesia. Duta SMA Indonesia. Misalnya gitu. Terus dia misalnya programmer, nah dia udah kerja di Google, nah gitu kayak itu keberhasilan kita itu sih sesuai dengan potensinya anak kayak gitu. Jadi lebih ke pengembangan individu gitu ya. Pengembangan individu betul. Dalam kehidupan yang lebih panjang gitu. Iya. Sehingga outputnya nggak bisa dilihat langsung ya, yang dilihat outcome-nya ya. Outcome-nya iya, jangka panjang gitu. 5-10 tahun setelah pasca lulus mungkin. Dan itu tracking ada. Trackingnya iya ada. Dan memang nggak diarahkan ke arah situ gitu ya Mbak ya, maksudnya untuk kompetisi memang nggak diarahkan ke situ atau gimana? Tetap ada. Diarahkan tetap ada sih, harus kita fasilitasi juga. Tapi enggak yang secara apa ya, ini buat namanya sekolah bagus, ini enggak sama sekali. Ya, yang paling penting adalah kita tuh kayak kemandirian anak, lalu juga potensi anak kayak gitu, kemandirian dan potensi. Jadi kayak misalnya kalau sekolah-sekolah misalnya kebanyakan ini demi untuk namanya sekolah bagus apa itu, kita enggak sama sekali seperti itu. Tapi untuk kebutuhan penilaian hasil belajar selama sekolah itu apakah ada yang berbeda cara menilainya? Cara menilainya kalau kamu lebih banyak di deskripsi. Kualitatif ya. Iya. Ini jadi kayak kita ini loh model anak bukan TK ya Mas ya. Itu kan lebih ke bagaimana perkembangan dia kayak gitu narasinya TK tapi itu dipakai di semua dipakai di semua jenjang sampai SMA juga. Kayak Raport. Bahkan tiap Full anak deskripsi. Jadi tidak satu ada angka sama sekali. ada angka Ada. ada. Dan deskripsi itu penting untuk angka karena
tiap anak bisa punya angka yang berbeda. Jadi Iya. 8 saya bisa berbeda dengan 8 dia. Jadi Buat- satu kelas nggak banyak dong Mbak, satu kelas berapa orang? Maksimal 15 sampai 20. Oh iya, Hasil jadi dia harus Iya. bisa lihat satu-satu Betul. potensinya. Dan Kelihatan ada ya. 2. Kelihatan Kalau potensinya. SD ada 2 edukator. Mm-mm. Kalau SMP SMA kan sudah per mata pelajaran ya. Iya. Makanya sekolah ini tuh kayaknya lebih banyak dikenal itu karena quality-nya. Iya, boleh. Jadi kan ada teman saya itu yang pulang dari Australia, nyari tempat itu kan agak susah. Terus akhirnya nemu di sekolah tumbuh. Sekolah di SD tumbuh 3. Atau 3. Kalau nggak salah anaknya Bu Arisa Wahid juga Iya. di sini kan ya? Semuanya. Tapi sudah lulus. Tapi sudah lulus. Oh, anaknya Bu Arisa Wahid sudah lulus juga. Ya, SD semuanya di sini. Semua di sini Semuanya. SMA. Jadi apa sebenarnya kalau untuk pandangan orang lain kan biasanya kalau orang lain kan melihat kan oh sekolah itu berprestasi loh kelihatan kan. Kalau di sini kan nggak langsung gitu ya. Brandingnya Brandingnya ini apa masyarakat. sebenarnya? Internasional mungkin. Nah, atau seperti apa? Enggak. Yang diminati itu kenapa maksudnya pilih sekolah itu? Karena di sini tuh kayak memandang perbedaannya tuh luar biasa. Jadi kan kita semua manusia tuh kayak beda-beda kan ya, potensi, secara fisik, secara apapun yang dikasih Gusti Allah tuh beda-beda gitu. Nah di sini kayak kita belajar tentang perbedaan itu secara real life banget gitu. Itu kayaknya mahal di sini seperti itu. Gitu bagaimana kita bisa menerima toleransi itu. Oke. Gitu. Latar belakang pendidikan orang tua dulu saya. Latar belakang pendidikan orang tuanya kebanyakan apa Pak? Macam-macam ya. Macam-macam. Karena itu kan udah Iya. lebih tingkatannya lebih tinggi lagi kayaknya deh yang Bukan dicari. kayak masyarakat Indonesia pada umumnya Iya, ya. kalau masyarakat Indonesia kan lebih Literasinya prestasi Iya, ya. pencapaian. Pencapaian kan. Meskipun itu juga tetap ada. Tetap ada ya. Tetap ada juga. Jadi ya beragam jatuhnya. Beragam. Untuk Orang tua itu beragam. kayak ada yang artis, maksudnya seniman ya, ada yang seniman. Terus akademisi juga banyak. ASN juga ada juga, bisnis juga. Jadi Macam-macam. yang beragam nggak hanya anak-anak tapi orang tua juga. Orang tuanya juga. Tapi masih bisa dijangkau dengan mungkin yang menengah ke bawah. Masih. Menengah bawah masih. masih Masih. bisa. Kita juga ada beasiswa tapi untuk yang banyak sih ya. Iya. Juga kita menyediakan beasiswa. Iya. Gitu. Kalau dari kuotanya itu berapa persentasenya? Di sini ada yang anak dari apa namanya bule misalnya banyak juga yang ada. Ada. Nah itu persentasenya berapa persen dari yang lokal sama yang dari luar itu? Persentase kami nggak ada. Nggak ada. Lebih ke apakah kelas itu bisa mengakomodasi anak ini kalau dia belajar di situ. Gitu. Kalau dia masuk di kelas itu kemudian kelasnya jadi nggak kepegang ya jangan masuk di kelas itu. Jadi kita nggak apa ya meskipun sebenarnya sangat tidak disarankan gitu untuk menyampaikan itu ke orang tua tapi nggak bisa juga kita berpura-pura bisa. Iya. Gitu. Itu sih kalau bisa difasilitasi kalau tidak kita menyampaikan atau biasanya kita menyampaikan syarat-syarat bukan syarat ya tapi kayak terms and conditionnya gitu. Kalau untuk menjaga habit yang sudah dibangun di sekolah, kan nanti ketika mereka harus berkehidupan di masyarakat di rumah, kayak gimana ya strategi-strateginya? Yang jelas itu sejak awal masuk orang tua sudah harus sepakat dengan sekolah. Itu kalau dia tidak sepakat biasanya tidak jadi. Tidak jadi. Kesepakatan apa? Kesepakatan apa ya nilai-nilai sekolah seperti Nilai ini. sekolah, Iya. inklusi itu kan nggak semua orang memahami inklusi dan menerima inklusi itu gitu. Apalagi kami Iya. definisinya cukup luas untuk inklusi. Inklusi itu cukup luas kita. Luas sekali. Jadi itu tadi berteman dengan orang mungkin luar negeri, luar daerah dengan kebutuhan yang beragam. Kemudian kita juga merangkul suku budaya agama gitu. Apakah nanti bisa untuk berinteraksi bersama di situ? Apakah bersedia? Gitu. Berarti masing-masing anak itu akan kayak semacam diidentifikasi dulu di awal gitu ya untuk Iya. memasukkan di kelas mana-mana gitu. Pakai rekrutmennya observation jadi pakainya. Iya, trial. Ada Trial ada kelas ya? observation ada. Assessment tapi untuk melihat dia kebutuhannya sejauh mana dia belajar. Tapi untuk pelibatan orang tua selain kesepakatan di awal dalam selama proses sampai nanti selesai kayak apa? Ya, penting banget sih orang tua. Jadi kita juga ada kayak community parents kayak gitu. Terus setiap minggu ya, kita pertemuan orang tua tuh setiap Tiap minggu atau bulanan ada ritual untuk
orang tua tuh di ada meetingnya, itu ada ritualnya, lalu juga kita kayak buat orang tua itu juga belajar, jadi nggak cuma anak yang belajar tapi orang tua juga terlibat banget kayak gitu. Komitenya itu sangat aktif banget kayak gitu. Ya, komunitas sangat aktif sekali. Biasanya ritual agendanya untuk yang orang tua. Orang tua itu meeting, terus juga orang tua tuh juga belajar kayak memfasilitasi atau seminar parenting jadi kayak mereka gitu. bisa boleh mengadakan parenting sendiri, kemudian apa ya, belajar mandiri. Jadi memang ada paguyuban, itu ada paguyuban kelas, ada komite sekolah. Ada paguyuban kelas, ada komite sekolah. Ya, paguyuban kelas tuh juga akan secara mandiri mengundang, misalnya dari CSI kan ada psikolognya, mengundang psikolog untuk belajar parenting, belajar sex education kayak gitu. Jadi di sini juga yang sex education tuh kadang-kadang tidak hanya anak, kalau anak wajib ya ada materi sex education, tapi orang tua tuh kadang juga mau meminta pendampingan untuk sex education anak seperti apa, itu juga ada. Terus kalau ada case-case tertentu, misalnya di satu dinamika kelas ada dinamika tertentu gitu, nah paguyuban itu juga akan secara mandiri untuk mengundang narasumber kayak gitu, mengundang narasumber siapa itu bisa. Berarti untuk kayak kerangka desain dari pelaksanaan kurikulum di sekolah ini semuanya melalui yang bagian center risetnya ini. Enggak juga sih, enggak. Ada kurikulumnya tadi ya? Enggak ya? Enggak, kita kayak cuman buat payungnya aja, tapi secara jalannya tuh mereka punya roadmap sendiri-sendiri gitu loh. Karena tiap sekolah punya kepala sekolah masing-masing, punya struktur organisasi sendiri untuk tiap sekolah. Tapi ada manajemen yang tingkatnya satu sekolah tumbuh gitu ya, untuk semuanya. Manajemen bersama. Iya, betul. Dari yayasannya, sekretariatnya ya maksudnya? Iya betul, yayasan, lalu yayasan punya sekolah tumbuh. Terus sekolah masing-masing sekolah ada kepala sekolah dan juga masih manajerial di tingkatnya. Berarti kayak ada semacam kayak panduan induknya begitu? Induk kita juga ada. Panduan induk semuanya manual book. Manual ada manual. Itu yang dikeluarkan dari tim CSIS-nya. Dari yayasan sih. Manual book yayasan. Kalau untuk pembelajaran itu PS ya. Educational support. Kalau CSI itu jadi lebih ke ngambil data-data dari yang lain nanti di support untuk di internal ya, leadbanknya ya. Banyak ke bidang layanannya. Tapi selama ini kajian yang dilakukan memang terhadap aktivitas yang dilakukan di Tumbuh sendiri dikaji atau mungkin juga mengambil best practice dari yang lain atau gimana? Tentu kita juga ngambil best practice dari yang lain karena kita ngerasa kita masih perlu banyak banget belajar gitu, jadi kita mengambil dari mana-mana juga gitu. Harapannya sesi ini juga begitu sih Bapak Iya, Ibu. Kami juga pengen banyak belajar tentang itu semuanya. Pengen tahu data nanti seperti apa. Tapi yang selama ini sudah menjadi inspirasi dari best practice mana yang untuk Tumbuh sendiri? Best practice banyak banget ya sebenarnya. Kalau permakultur itu kemarin dari Bumi Langit itu. Bumi Langit. Iya. Bumi Langit kami juga berjejaring dengan Bumi Langit, orang tua murid. Orang tua murid. Karena orang tua muridnya juga banyak. Sekolah Pagesangan juga, dengan sekolah Pagesangan itu berjejaring juga dengan UGM, UNY. Australia kita juga berkotak dengan Australia. Ke University of Sydney kemarin ya. Iya, Sydney dan Melbourne ya, pernah ya untuk kursus. Melbourne. Kita pernah kayak ada pelatihan untuk pemimpin kami di Melbourne juga gitu, jadi kita belajar, belajar banyak. Ke Jerman juga, Solo juga pernah. Solo tuh Bu siapa ya? Bu Sari, Bu Siska. Sekolah. Jadi kita juga memfasilitasi tim-tim kami itu untuk belajar kemana-mana. Kemarin terakhir itu konferensi pendidikan inklusi. Itu jadinya ketemu sama
banyak orang dari se-Indonesia ya, jadinya banyak sharing di situ juga itu. Banyak insight yang kami dapat juga dari situ. Ke keraton juga kamu juga belajar dulu sana. Belajar. Gitu. Kalau di sekolah negeri nggak ya? Ada. Belajar Ya. juga. Oh, belajar juga. Sekolah negeri kita Sama belajar mana ya? Terakhir tuh Pernah ya? waktu di JTS Oh. itu. JTS ini Jogja nih. Iya, yang dekat hotel. Berarti pelibatan mitra-mitra itu memang apa melalui aktivitas riset itu atau juga aktivitas pembelajaran atau apa Mbak biasanya? Oh, keseluruhan diri kita melibatkan banyak mitra. Bahkan sekolah-sekolah secara mandiri juga Iya. punya mitranya masing-masing. Mitranya masing-masing. Kelas juga punya teman-teman yang diundang khusus secara resource person. Jadi yang ngajar di situ nggak cuman guru edu atau super teacher, tapi resource person. Terus persennya boleh orang tua. Tapi yang mengambil kebijakan itu dari guru itu sendiri. Misalkan menentukan orang tua yang di situ. Iya. Iya. Dari Kelas guru. itu sendiri. gitu Iya, ya. Betul, kelas itu sendiri. Kalau Jadi tingkat- relasinya mereka juga udah lumayan Iya, ya, maksudnya. betul. Baik dari orang tua maupun juga relasi dari. Oh, tingkat kelas bagus banget ya. Iya. Apalagi Jogja kan untuk mendapatkan relasi emang lumayan sekali sih. Dan serunya tuh kalau misalnya orang tua yang ngajar sendiri, nah mungkin itu juga jadi jawaban ya, orang tua sering banget untuk ngajar ke kelas tuh sering banget kayak gitu. Karena orang-orang tuanya itu juga orang-orang profesional ya dalam Iya, artiannya. profesional. Terus Betul. nanti materinya juga disesuaikan ya. Iya, disesuaikan. Banyak wali murid yang memang yang ngajar bisa Bu- jadi resources. yang ngajar Bu Alisa sendiri. Iya, sering banget. Sering juga ya. yang misalnya ini memasak sehari-hari catering, Nah, dia mengajar masak di Siapa? sekolah. Ada Orang Orang tua juga. yang Jadi Iya, iya. memang ada parents participation. Partisan, oh ya ada parent. Iya, jadi Dan itu semua dapat giliran atau mungkin yang mau aja. Atau yang sesuai dengan tema. tema Sesuai dengan biasanya. temanya, ya. Dan itu diserahkan pada guru masing-masing. Iya. Kreasinya dulu Berarti ya Iya. harus akrab ya dengan Iya. Kita pernah ngelibatin Pak Makin juga, rektor UIN dulu ya, itu Di karena sini. beliau orang tua juga. orang tua yang di sini. sekolah sini apa Day? Day, Alexi Day, ya Alexi. Ya, tolong kamu bisa diganti dengan Day atau Saya Pak Isi. dulu masih ngomong Day itu masih kecil. Sekarang sudah besar. Itu Day, Oh, Alexi Day itu sekolah Ya, di sini, Day. SD. Dari Day itu kalau nggak salah SMP SMA kalau nggak salah ya. SMA. Berarti SD-nya nggak dari sini ya? SD-nya enggak, SD-nya di Bina Anggita. Relasinya udah. Kita foto sekali Iya, sekalian ngobrol-ngobrol ya kita ya. Udah nggak terlalu panas kayak gini. Iya. Saya ambil satu dulu ya. Boleh, silakan.